Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Setiap manusia memiliki kelemahan serta kekuatan. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang diberikan akal dan pikiran oleh Tuhan. Begitu pula diberikan kodrat yang sama, yaitu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Karena semuanya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, maka kita harus memahami dan mengembangkan hal-hal tersebut. Hal inilah yang menjadikan manusia, selain sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial. Adanya kelebihan dan kelemahan yang kita miliki menyebabkan kita sebagai makhluk hidup tidak dapat hidup sendirian. Maka jika ada orang yang menyombongkan dirinya yang merasa paling bisa, merasa paling hebat, yang paling bisa ini itu sangat memalukan. Dan sebaliknya, jika ada orang yang merasa dirinya paling bodoh, dirinya paling miskin, dirinya paling rendah diri, dan tidak berharga, itu juga sangat tidak pantas. Nah, jika kita menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kelemahan, maka kita akan selalu bersikap rendah hati dan juga menghargai hak asasi sesama manusia. Maka kita harus memiliki sikap toleransi terhadap dua hal tersebut, yaitu kita harus toleransi terhadap kelebihan dan juga kelemahan kita. Nah, sekarang bagaimana cara untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan diri sendiri? Cara yang paling tepat digunakan adalah dengan cara melakukan introspeksi diri sendiri atau merenungkan diri untuk melihat kemampuan diri secara jujur. Untuk melakukan introspeksi diri memang bukan hal yang gampang. Perlu bantuan orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita, untuk memberikan penilaian secara jujur kepada diri kita. Namun, dalam hal ini pun tidak mudah, sebab kadangkala di sekitar kita cenderung mengatakan tidak sejujurnya dan cenderung menyenangkan hati kita. Selanjutnya, hal yang penting untuk melakukan introspeksi diri adalah 1. Jangan pernah menilai orang lain lemah sebelum kita menemui kelemahan diri sendiri. 2. Introspeksi diri dengannya adalah untuk memperbaiki diri agar lebih baik dalam bersikap dan bertingkah laku. 3. Memperhatikan dan menerima kritikan dari orang lain, walaupun kritikan itu pedih, namun pada hakikatnya kritikan itu bersifat membangun, membentuk mentalitas diri. Dan yang terakhir, menggunakan bantuan alat ukur seperti kuesioner atau angket yang dibuat untuk menguji kelemahan diri. Ini biasanya dilakukan oleh lembaga psikologi. Selanjutnya, cara kita dapat melakukan self-improvement atau pengembangan diri. Dengan melakukan self-improvement, kita jadi lebih mengenal kepribadian diri, cara berpikir dan mengenal apa saja kemampuan yang dimiliki dan seberapa besar batasnya, sehingga kita dapat mengetahui kelebihan dan kelemahan diri. Selanjutnya, terdapat cara-cara memulai self-improvement. Yang pertama, menjadi orang yang berpikir positif. Yang kedua, berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga, berbuat baik pada orang lain dan diri sendiri. Yang keempat, memiliki penetapan tujuan atau goal setting. Dengan mengetahui kelebihan diri sendiri, maka kita dapat termotivasi dalam mengembangkannya sebagai bentuk dorongan kekuatannya tercapai kesejahteraan bagi kehidupan sekarang maupun di masa mendatang. Selain dengan mengetahui kelebihan diri, dengan mengetahui kelemahan yang dimiliki juga bermanfaat dalam hal yang pertama, membatasi sikap dan perilaku diri. Yang kedua, memudahkan dalam mencari jalan keluar yang terbaik. Yang ketiga, menjadikan kelemahan sebagai pemacu semangat untuk meningkatkan kemampuan yang menjadi kelebihan kita, sehingga kelemahan bukanlah sebagai penghambat. Dan yang terakhir, mengakui kelebihan orang lain. Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengembangkan kepercayaan diri. Yang pertama, menanamkan keyakinan pada diri sendiri bahwa kita mampu untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, menanamkan motivasi agar kita mampu mengembangkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Yang ketiga, menanamkan pemahaman terhadap diri sendiri bahwa kita memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Yang keempat, menanamkan keyakinan bahwa kita mampu mengatasi setiap permasalahan yang kita hadapi. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.